Manjarani Wadarul Sanab Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaca pada Jogja. Hai, halo. Selamat sore semuanya. Selamat sore Kaca pada Jogja. Ketemu barengan sama Ella Arlika yang sore hari ini menemani Kaca Muda lagi. Mudah-mudahan seneng ya tak temenin. Mudah-mudahan. Amin. Amin. Dan gak cuma sendirian, pastinya Ella pasti kalau di hari Jumat ada temennya. Kalau cuma lagu doang berarti nggak ada temennya. Jadi pasti ada Pak Ustadz yang akan menemani Ella Arlika nih kan coba di Jogja. Menemani untuk mengisi materi di Sasi Soma supaya setiap Jumat teman-teman dan Kaca Muda Jogja itu bisa update ilmu supaya ada isi agama ya, ilmu agama. Tadi Bapak Ustadz temanya Mahalnya hidayah. mahalnya hidayah. Oke. Maksudnya gimana tuh Pak Ustadz? Ya mahal karena nggak ada yang jual. Ya. Oke. Ya, sehingga berapapun duitmu nggak bisa beli karena persoalannya nggak ada yang jual. Jadi mahal itu kalau nggak terbeli itu namanya mahal. Selama masih ada nominalnya dan ada yang untuk beli itu bisa. Nah, kenapa saya tertarik membahas ini Kaca Muda mahalnya hidayah? Itu karena ada orang yang waktunya sama 24 jam. Bahkan mungkin pola hidupnya itu sama mirip. Bangun di jam yang sama. Ya, kemudian aktivitasnya, kegiatan dunianya sama. Jadi mungkin dia kasarannya bangunnya sama, di rumah yang sama, dengan kantor yang sama, jam kerja yang sama, pulang pun juga sama, tidur juga sama. Tapi yang satu bisa meluangkan waktu baca Quran, yang satu bisa tahajud, yang satu bisa wirid zikir, yang satu bisa sholawat, yang bisa ngaji, bisa pengajian, dia bisa doa, bisa puasa Senin Kemis, dia bisa melakukan amal soleh. Yang satu enggak. Nah, ini mahal berarti. Kenapa tuh? Nah, itu kan makanya kalau kita bicara hidayah itu bukan saja domainnya orang yang non muslim masuk Islam gitu. Itu hidayah, yes. Tetapi ada hidayah dalam konteks yang lain yang ini juga mahal harganya, itu adalah di mana seseorang oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nggak usah jauh-jauh. Di rumah sama-sama duduk istirahat. Sama-sama udah duduk di sofa yang nyaman, di sampingnya ada meja, kemudian di samping meja ada rak Quran. Satu pegang HP bisa 1 jam, yang satu ngaji bisa setengah jam atau 1 jam juga. Ini kan sebetulnya pilihan. Nah, kenapa orang itu kemudian kok pilih ambil Quran dan dia baca? Sementara yang satu pilih scroll handphone aja. Ya ini hidayah, masalah hidayah. Makanya kalau kita ingin dalam hidup ini tidak rugi, ya kita harus mulai introspeksi. Sebetulnya kita ini termasuk orang dapat hidayah atau enggak sih? Kok selama ini sholatnya sering terlambat misalnya. Ini jangan-jangan aku ini jadi nggak diinginin sama Allah untuk sholat tepat waktu ini loh. Jadi kalimatnya itu harus kita rubah lah. Kenapa ya? Kok aku sholatnya telat-telat? Jangan-jangan Allah nggak ngizinin aku sholat di awal waktu. Jadi nggak diundang kalau bahasanya. Bukan tamu spesial gitu kan. Makanya level ulama lah. Kalau ulama tingkat tinggi itu, dia itu resahnya kapan lah? Resahnya itu kalau dia itu hidupnya landai. Itu dia resah. Kok belum ada ujian ya? Jadi dia itu khawatir kok belum ada ujian. Sementara kita khawatirnya kok dikasih ujian kan beda. Jadi para sufi, para alim ulama yang sudah tingkat tinggi ketauhidannya, keimanannya, itu justru mereka cemas, galau kalau dia nggak bermasalah, dia nggak diuji. Ini jangan-jangan gue ini dicuekin nih. Ini jangan-jangan gue nggak prioritas. Kenapa mereka bisa bilang, kenapa ujian itu belum datang? Dia tuh resah lah. Dia nunggu-nunggu saat diuji. Karena Allah sudah memberikan keterangan. Idza ahaba abadan, ketika Allah itu senang sama seorang hamba, ibtalah, maka akan diuji sama Allah. Jadi ciri Allah mencintai seorang hamba itu Allah akan uji. Buktinya nabi-nabi kan diuji terus sama Allah kan. Ujiannya nggak berhenti-berhenti, sudah pernah kita bahas. Nah jadi, jangan dianggap bahwa sebuah ujian dalam kehidupan itu adalah hukuman. Itu nggak mesti seperti itu. Justru itu kadang-kadang adalah cara Allah mencintai hambanya dengan diuji. Lihat orang ketika diuji lah. Sholatnya jadi lebih khusyuk, sujudnya jadi lebih lama. Senyum-senyum sendiri yang kena gitu. Wiridnya jadi lebih dimaknai. Istighfarnya itu nggak kayak itu. Astagfirullahaladzim. 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 Beda-beda.
Istighfarnya aja, cara istighfarnya aja beda. Allah, sholatnya udah ada beda gitu kan. Makanya lihat, semakin dipepet, semakin kecemasan dihadirkan, itu kan semakin dia mepet sama Allah. Kafiru ilallah kalau kemarin kita bahas. Merapatlah kepada Allah. Nah, itu ya. Oke, kembali ke konteks tadi. Mari kita lihat dalam pagi hari sekarang. Kita bongkar di segmen 1 ini, kapan sih kita nggak dapat hidayah? Nomor 1, kita nggak pernah bisa sholat subuh di awal waktu atau tepat waktu. Itu kita nggak dapat hidayah berarti. Jadi, mohon maaf ya, ini agak ekstrim. Jadi kita nggak lagi bicara yang aneh-aneh, tapi dari sholat subuh itu indikator. Posisi kita di mata Allah itu dilihat dari sholat subuhnya. Kalau sholat subuh kita itu bisa sebelum azan udah bangun, atau azan terus bangun terus sholat, insya Allah itu selamat. Tapi kalau kita kemudian sudah terbiasa, subuh itu 4:30, kemudian kamu subuh jam 5:30, bahkan sebagian jam 6 kurang 1/4. Bahkan sebagian jam 6 sambil ditutup kordennya biar nggak ketahuan tetangganya. Nah, ini sebetulnya adalah sesuatu yang kemudian kecelakaan itu. Kemalangan. Hati-hati. Berarti ini hidayah sudah mulai menjauh. Kamu sholat subuh telat merasa biasa. Ini sudah hidayah menjauh. Gak usah jauh-jauh lah. Kita masuk kantor, kita terlambat, kita akan menundukkan kepala kan. Paling enggak kita ada sedikit malu, kemudian kita ya udahlah, apa namanya, menjadi agak enggak enak lah. Apalagi di situ ada pengawasan tuh kepalanya di depan, atau sedang tahu kalau kita terlambat, ya kan? Pasti kita merasa enggak enak. Ketika kita satu kali enggak enak, dia akan apa yang terjadi? Introspeksi kan? Wah, kalau gitu besok gue harus bangun lebih pagi nih. Pakai jam bekernya di setel dan sebagainya. Ya. Perkara kemudian suatu saat terlambat lagi, tetapi kemudian nggak sering, itu berarti manusiawi. Namanya orang, kadang pakai capek, kadang pakai kegiatan, kemudian baru jam menjelang subuh baru sampai rumah, kemudian habis subuh tertidur, kemudian nggak ada yang bangunin, kemudian kesiangan. Oke lah, itu namanya darurat. Kan bahasanya agama kan begitu. Tapi kalau rutin, subuh jam 6 terus, berangkat kerja, masuknya 7:30, dia jam 10 terus. Kira-kira gimana? Ya pastilah akan dipanggil sama kepalanya, akan diberikan penjelasan, diklarifikasi, diberi peringatan, lisan. Besok lagi dikasih SP1, besok lagi SP2, SP3 sampai pemecatan. Nah, tahu nggak? Allah dalam konteks seperti melihat hamba-hambanya yang terlambat seperti itu Allah sedang memalingkan, sedang mencabut hidayahnya pelan-pelan. Ini bahaya. Makanya kita coba lihat pagi hari kita. Pagi hari kita itu sangat menentukan siapa diri kita. Makanya kita sering bilang, bangun sholat, atau tidur nggak apa-apa. Gitu. Lebih bagus kan ngantuk kan? Oke lah, sholat, ditahan-tahanin, habis itu tidur. Nggak apa-apa. Kalau memang kamu bukan pekerja kantor, kamu nggak harus sekolah, nggak harus kuliah, kamu pekerja swasta yang bisa sampai kantor jam berapa aja, oke. Gunakan itu justru untuk kamu subuh awal terus tidur lagi, monggo. Syukur malah tahajud dari jam 3 nggak usah tidur, habis itu tidur molor terus sampai dengan jam 9, kamu baru kemudian bangun, kemudian mandi-mandi sampai kantor jam 11, 12, ya monggo, kantornya punyamu. Misalnya begitu kan, karena kantornya punyamu silahkan. Tapi kan pagi harinya itu tolong, karena pagi hari itu tentukan segala-galanya. Maka kalau kita mau cek hidayah itu nyempel ke kita atau enggak, lihat ketika pagi hari itu kita memposisikan subuh itu kayak apa. Karena subuh itu sholat yang disaksikan malaikat. Yang disaksikan malaikat itu sholat subuh. Malaikat betul-betul atensi. Banyak yang lihat. Sehingga sampai dikatakan ekstrim. Kenapa subuh itu berat? Karena subuh itu undangan pilihan. Dan kenapa subuh itu doanya mustajab dan itu enak? Karena di situ nggak ada nafas orang munafik, katanya begitu. Nggak ada orang munafik di sana. Karena orang munafik itu nggak bakalan datang sholat subuh dan sholat isya. Itu dua sholat itu dia akan ngumpet. Karena di waktu dulu orang subuh, ketika subuh itu gelap. Makanya ketika dia datang ke tempat subuh, sholat subuh itu gelap, dia nggak mau karena nggak ada orang tahu. Tapi kalau pas keadaannya tidak gelap, dia datangnya dengan semangat. Kenapa? Orang pada tahu dia mau ke masjid. Ngelihat. Ya sekarang konteks itu nggak bisa berlaku sebetulnya. Tetapi bahwa kemudian di situ kaum munafik itu susah sholat subuh dan sholat isya, yes. Makanya hati-hati dengan dua sholat itu, subuh sama isya. Sebagian ulama-ulama mengatakan, kalau kamu bisa tidur sebelum
sholat isya ditegakkan, kamu termasuk orang-orang seperti orang Yahudi. Jangan pernah tidur sebelum sholat isya. Makanya kemudian diupayakan saat ngantuk-ngantuk sholat isya dulu baru tidur. Itu seperti itu. Nah ini kan kita seringnya sholat isya itu kan agak lama. Tidur dulu nanti bangun. Nah faktanya sering kejadian itu bangunnya itu bukan tengah malam. Tengah malam agak mending jam 12 gitu. Enggak, kadang-kadang bangunnya udah mau subuh sehingga kamu hanya sholat isya aja tergesa-gesa, habis itu udah subuh. Nah lewat banget kan. Pada 1/3 malam terakhir itu istilahnya itu prasmanan, bos. Doanya prasmanan, minta sendiri. Mau istilahnya itu mau lauk apa aja masih komplit. Bisa, ya, masih komplit. Prasmanan. Prasmanan datang awal lagi. Iya, itu kan luar biasa. Oke ya. Jadi kita cek di pagi hari kita. Oke, setelah itu yang kedua, kita cek dalam keadaan dari habis subuh sampai dengan kita sore. Kan kita situasi kerja nih. Situasi kerja kan. Nah di situ itu ada nggak sih sejenak ingat Allah, mungkin dengan duha, mungkin dengan duhur, mungkin dengan tambah wirid, zikir, ada doa-doa di situ. Jadi kamu ketika di siang hari, ada nggak caranya nginget Allah, bukan ngingetin Allah ya. Maksudnya ingat sama Allah itu ada nggak? Porsi itu ada nggak? Ya. Makanya di kantor itu ada orang yang kadang bawa Quran. Ya pas dia agak sedikit nunggu dia baca. Kira-kira kerjaannya di break sebentar dia baca. Ya kan? Ada yang seperti itu. Atau dia kemudian ke musola, ke masjidnya, baca sedikit, kemudian balik lagi ke kerjaannya. Jadi ada nggak dari pagi sampai dengan sore itu paling nggak ada porsi, paling tidak sholat duhurnya itu diupayakan jamaah misalnya. Diupayakan baca beberapa wirid. Diupayakan kemudian membuat situasinya itu sholat duhur itu bukan sebuah hal yang sampingan. Kan kita sering kalau isoma, istirahat, sholat, dan makan. Jangan sampai kita dominan istirahat dan makannya. Sholatnya nggak dominan. Itu jangan sampai. Kan kita sering. Ini pengalaman pribadi yang kita harus hati-hati. Kita boleh kok siang hari kita mau kulineran di kantor karena mungkin jam istirahat ya. Ayo kita makan di mana, soto di mana. Oke, itu tidak masalah. Cuma upayakan kita sudah sholat dulu. Gitu kan? Ini penting. Jadi dalam situasinya duhur, kamu lebih bagus makan dulu, kemudian duhurnya jam 1:30-an. Jadi makannya bisa tepat jam 12 ketika istirahat. Tapi duhurnya jam 1:30. Itu hati-hati. Hidayah sudah mulai menjauh. Tapi kalau kita paksa, alah nggak mati, makanya kita puasa aja kadang dari subuh sampai dengan maghrib kuat, masa ini cuma sebentar aja nggak kuat, sholat dulu. Sholat ya. Dia paksain sholat, walaupun bacanya dipendekin. Inna kulhu nas falak, inna kulhu falak. Nah, sebenarnya 4 rakaat itu nggak ada qobliyah, nggak ada ba'diyah, dia cuma pendek. Tapi apa? Dia prioritaskan dulu sholatnya, baru makannya. Apa itu artinya? Allah duluan, baru yang lain. Itu berarti insya Allah kamu dapat hidayah. Apalagi kalau kemudian maksain. Harus dijamaah di masjid, harus pakai qobliyah, harus pakai ba'diyah, harus pakai wirid sebentar, harus pakai doa, baru makan. Keren. Kalau kita kemudian makan doang, sholatnya 1:30, jam 2, sendirian, cepat banget, dan menganggap itu seperti sesuatu yang malah membebani, tanya hati kita. Kita ini sedang dapat hidayah atau sedang dicabut hidayahnya? Tuh. Sore, bahaya ini. Paling bahaya itu waktu sore Kanca Muda. Asar. Sholat asar itu sholat yang tolong jangan diremehkan. Ya. Karena sholat asar itu sholat yang paling diremehkan. Lihat ritme kerja kita. Closing 3:30 sama jam 4. Kebanyakan, mohon maaf sekali ini. Ini pun saya paksa. Ya, kita harus berani. Kebanyakan, lihat sore kita itu. Sebagian orang bisa memaksakan sebelum dia pulang, dia udah sholat asar dulu di masjidnya. Di musolanya kantor, di masjidnya dekat kantor, musolanya dekat kantor, atau di kantornya kalau dia ada musola masjid. Rata-rata kan mesti punya. Atau tempat sholatnya dia di ruangan. Nah, pokoknya sholat dulu. Jadi begitu adzan dia sholat, apalagi bisa jamaah. Setelah itu baru dia pulang. Karena kan sekarang asar itu mendekati 3:30 loh. Jadi jam 3 lebih dikit lah. Jadi kalau kita kemudian asar dulu, nanti habis asar itu pas kemudian waktu pulang. Sebagian bisa menikmati adanya didiemin, dia santai ngobrol, apa mungkin scroll, kemudian dia, waduh capek ngantuk, nanti di rumah aja lah, aku sholatnya di rumah aja kan masih nyanda, kalimat masih nyanda ini kan sering kita dengar, saya sering dengar itu, masih nyanda, akhirnya apa? Akhirnya dia kemudian udah kecapean kan,
bayangan dia, aku akan lebih khusyuk kalau aku sampai rumah mandi dulu. Seger, pakai wangi-wangian, aku pakai baju yang bagus, aku kemudian pakai sajadah, kemudian biar aku nanti sholatnya tenang, wiridku bisa panjang, syukur tak tambah ngaji. Rencananya. Faktanya, begitu mandi, kok liar-liar, sebentar, ya 5 menit lah. Wes. Bablas angin. Dan itulah yang paling bahaya. Dijemput teman. Makanya saya sering kalau orang jemput pengajian sore, saya putusin. Saya bisa ngasar dulu atau ngasar di lokasi. Kalau ngasar di lokasi, ya mending pokoknya gimana caranya jemput agak jauh, nanti pokoknya asarnya di lokasi atau di tengah jalan. Jadi kita harus sudah mulai. Alhamdulillah kita oleh Allah ditakdirkan hidup di Indonesia. Masjid ada di mana-mana. Iya. Jadi nggak ada istilahnya nggak dengar tadi. Begitu waktunya adzan, kamu tinggal cari masjid terdekat kok. Arahin tuh motormu, arahin tuh mobilmu ke tempat masjid terdekat. Yang lain bisa kok kamu nggak bisa. Tanyain ke hati. Ini kamu dapat hidayah atau menjauh hidayahnya dari dirimu? Tuh. Karena kita sering futsal sudah ditunggu sama teman-teman. Takut terlambat futsal tapi nggak takut terlambat sholat. Kita itu mencari muka di depan Allah atau cari muka di depan manusia. Itu tema kemarin. Cari muka buat siapa kita? Kalau kita cari muka di depan manusia, kita meninggal. Nggak usah nunggu 24 jam. Pimpinanmu sudah tahu posisimu akan diganti siapa, itu udah keluar SK-nya. Wali kota meninggal, wakilnya udah langsung naik hari itu juga. Tahu? Jadi kalau kita itu mencari muka dari manusia, betapa manusia itu paling cepat melupakan seseorang. Betul. Jadi manusia itu paling cepat melupakan kebaikan. Loh, nggak usah manusia lain loh. Orang yang paling cinta sama kita, orang loh. Orang ini, kalau sesuatu yang paling cinta itu ya Allah, paling cinta sama hamba-hambanya. Nah, orang yang paling cinta itu harusnya kan pasangan kita. Lihat itu, data di pengadilan agama. Begitu mengajukan gugatan cerai, pasti hakim menentukan tolong ada mediasi dulu. Dalam mediasi pertanyaan hakim standar. Ditanya itu bapaknya atau istrinya dulu biasa ditanya, Bu, coba ibu sebutin, saya pengen tahu 5 saja kebaikan dari bapak itu apa. Enggak ada. Bayangin. Udah nikahnya 15 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Udah keluar anaknya. Udah foto-foto diposting di mana-mana. Ditanya, apa kebaikan? Nggak ada. Nggak ada. Bisa dibayangin nggak? Nggak ada kebaikannya. Sama ketika seorang ditanya ketika sudah mangkal sama istrinya, istri bapak kebaikannya apa-apa? Nggak ada pokoknya Pak Hakim. Nggak ada. Bayangin. Bayangin. Bilang nggak ada. Itu yang orang yang terdekat dengan diri kita. Yang nempel dengan diri kita. Itu aja punya potensi melupakan kebaikan kita dengan cepat. Apalagi orang di luar kita. Di luar keluarga kita. Makanya jangan banget-banget kalau sama orang. Maka jangan kecewa dengan, kalau kita ngarepin manusia pasti kecewa. Gitu kan. Nah, jadi kembali ke tadi. Kita asarnya kayak apa? Terus maghrib. Kalau maghrib itu cenderung orang nggak terlambat ya. Beberapa saya lihat di mall itu sebelum maghrib dia udah siap di tempat sholat karena dia mungkin takutnya karena maghrib itu kan pendek. Oke, kalau maghrib ini standar banyak orang nggak telat. Kalau dia terlambat dia biasanya karena antri atau ya memang orangnya stylenya terlambat, ini kan kebangetan gitu kan. Maghrib itu juga hati-hati loh, terutama kalau pas buka puasa itu paling menyebai itu pas buka puasa. Kita cenderung buka puasa ngobrol, ngerokok dan sebagainya, sholatnya nanti aja. Ini paling bahaya. Nah, Isya itu adalah ukuran standar yang lain. Nah, jadi di situ. Nah, kita luangkan waktu untuk Allah, bisa atau enggak. Ya, kalau kita bisa meluangkan waktu untuk Allah, insya Allah itu tanda-tandanya hidayahnya enggak jauh-jauh amat. Tapi kalau kita sudah mulai Allah tidak lagi menjadi prioritas, amal soleh bukan lagi prioritas, jangan-jangan hidayah ini sedang pelan-pelan dicabut sama Allah. Nah, ini yang paling bahaya. Nah, oleh karena itu, sama waktunya, sama kondisi tubuhnya, sama berat badannya, sama longgarnya, yang satu bisa ngaji, satu enggak. Tanya ke hatimu. Sama waktunya, sama sehatnya, sama tempat tinggalnya, sama kegiatannya, yang satu bisa sholawat, yang satu tidak. Tanya hatinya yang bisa sholawat itu. Kenapa beda? Bibirnya sama, tebalnya sama, gramnya sama. Kok yang satu bisa sholawat,
istighfar rutin, yang satu belas rasolawat, belas gak pernah istighfar. What's wrong? Gitu. Nah itu berarti kita, ini tamparan untuk kita semua termasuk untuk saya. Jadi kita harusnya kan sama-sama duduk, sama-sama yang satu bisa baca Quran, sama enggak. Yang paling kelihatan mata di mata itu di masjid itu loh. Begitu sholat selesai, assalamualaikum, assalamualaikum. Samping kanan kira kita, kiri kanan kira itu bisa sholat ba'diyah. Kok kita enggak? Kalau enggaknya itu karena mau sholat di rumah, oke. Kalau enggaknya itu ya males. Nah ini kita perlu bertanya, kita itu gimana? Udah sampai situ, enggak sekalian nang ngamat. Ya sama ketika besok bersama Saksi Soma akan berangkat umroh misalnya. Amin. Dengan jamaah Saksi Soma bersama umroh nanti misalnya. Amin. Sampai sana enggak ada istilah anu lah, kesel ya. Sampai sana, Bos. Pokoknya hajar. Enggak pakai capek-capekan, capek nanti pijet di Jogja. Molor di Jogja, di sana hajar, sudah sampai sana ya, Bos. Terus sholatnya di kamar hotel aja. Aduh, Bos. Udah sampai sana ya. Gitu. Amin. Itu enggak boleh. Besok ya kalau jangan jamaah Saja sama didoain tuh, yang lain bisa berangkat lah. Amin, amin. Ya Allah, kapan ya, Masya Allah. Ya ntar lagi, insya Allah. Ntar lagi gitu. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Umrah bersama jamaah Sasi Soma. Amin, amin, amin. Amin, Masya Allah. Oke. Amin, ya Allah. Kita rehat dulu kan Cawara Jogja, sambil doain ya, kita mudah-mudahan bisa umrah bareng gitu. Dan nanti balik 106.1 Jeroni Wadudol Son of Jogja, masih barengan sama Ella Arlika dan juga Ustadz Munif Tauhid TK Cawara Jogja di Sasi Soma. Sana sini soal agama dan masih ngobrol soal mahalnya hidayah. Jadi indikasi hidayah itu bisa kamu lihat dari bangun pagi sampai dengan tidur kan, cuma udah kata Pak Ustadz sih begitu ya. Kalau kamu tuh suruh ibadah jangan ngat-ngot gitu ya. Sip, Agus. Cepet kata hidayah. Jadi terus gimana caranya supaya kita tuh tidak begitu Pak Ustadz, atau ya sio ngat-ngot itu ya. Ya, jadi gini, kalau enggak gitu tuh ya, hilang gitu. Paham saya. Jadi gini, kan ada yang istilahnya gini. Mohon maaf ya, tahajud itu adalah undangan dari Allah. Kalau nggak diundang dia nggak ada. Dia kalau nggak diundang berarti nggak diinginin. Kan gitu, kalau cara kasarnya gini kan, Mas Day ngundang siapa-siapa tapi nggak ngundang saya nih. Sama kan? Allah mengundang hamba-hambanya khusus untuk tahajud. Berarti kan yang datang yang diundang kan, yang dia datang kan Allah inginin gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah Allah nggak nginginin yang lain? Sebetulnya nginginin gitu lah. Sama nginginin. Wah, Allah itu nggak mungkin kan. Allah itu maha baik, nggak mungkin. Kamu nggak usah. Oh ya nggak gitu kan, semuanya hambanya itu kalau bisa masuk surga. Tapi kan ketempelan maksiat, ketempelan ini, akhirnya dia nggak diundang sama Allah. Atau undangannya nggak sampai lah, kalau bahasa saya itu undangan Allah nggak sampai ke dia. Nah caranya gimana? Kita cari info caranya. Mas D itu ada acara apa sih? Oh Mas D ada acara sunatan anaknya. Saya nggak diundang, tapi saya datang ke rumahnya misalnya. Kira-kira gimana? Diusir nggak? Ya enggak kan? Enggak kan? Enggak akan diusir. Kalau kita apalagi sesuai SOP. Maksudnya SOP gimana ya? Pakainya bagus, ya bawa amplop, dikasihkan kado. Itu kan SOP. Sama kan? Jadi ketika Anda merasa tidak diundang sama Allah, datang aja, nggak apa-apa. Datang aja. Yang mungkin ya, cari info. Infonya info apa? Cari info itu artinya apa? Cari khasiat, fadilah, amal-amal itu apa? Apa pahalanya sholat subuh di awal waktu? Apa dasarnya subuh? Makanya pentingnya Sasi Soma itu ngaji, Bos. Kalau ngaji dapat info. Kalau dapat info, manggut-manggut. Oh, kalau gitu besok aku tak datang. Kalau begitu besok gimana caranya aku jadi anggota, jadi member. Oh, begitu tak daftar. Oh, gitu-gitu. Jadi info. Lah selama ini kita itu mungkin kurang info. Gitu loh. Makanya kemarin Habib Umar datang ke Indonesia, langsung itu semua Habib tenggelam. Begitu Habib Umar datang, semua Habib se-Indonesia itu pengen cium tangannya semua. Jadi langsung hilang semua, namanya nggak ada. Habib Umar itu kan luar biasa. Dari Tarim itu kan wali kutub itu kan. Nah,
Begitu beliau datang, apa yang terjadi? Yang diminta apa? Ijazah. Habib minta ijazah Habib. Haji. Apa? Ijazah. Minta sama Habib. Ijazah itu apa? Sebenarnya ijazah itu gini lah. Bukan ijazah sekolah ini. Maksudnya aja, Ijazah itu apa? aku minta amalan, Habib, amalan yang engkau ijazahi. Diijazahkan maksudnya, ini amalan udah dipraktekin sama ini. Sekarang kamu tak kasih. Sehingga kalau istilahnya di pondok pesantren ada dikasih ijazah, kemudian kobil tu. Artinya aku terima ijazahnya dan diamalin. Jadi ijazah itu kayak dikasih bocoran amal yang ini kalau kamu kerjain khasiatnya istimewa gitu loh. Jadi level orang-orang khusus itu malah dia itu mencari. Jadi hidayah itu dicari lewat cari info dari hadis, dari Quran, dari kajian, dari pengajian, dari dialog, dari diskusi, dari kamu kepo terhadap agama. Saja Soma ini salah satunya agar kamu kepo pada agama. Kalau kamu udah kepo, oh tahajud tuh gitu toh, Tat. Oh duha itu gitu toh. Oh gini-gini. Sehingga kamu harus tertarik menjadi semangat, gitu kan. Lah lihat, level-level orang-orang itu kan minta ijazah. Kemarin misalnya dikasih ijazah sama Habib Umar maksud saya. Jangan sampai dalam satu hari nggak baca la ilaha illallah al-malikul hakul mubin 100 kali. Kemudian ditutup setelah itu sama Muhammad Rasulullah wa'dul qadir amin gitu kan. Itu apa namanya? Kalau kamu kerjain, kamu hilang dari kefakiran. Jadi kamu akan dihindarkan dari kefakiran. Dan kamu akan kalau meninggal husnul khotimah. Itu. Itu kan luar biasa. Kalau kita lihat dari amalan yang kemarin disampaikan sama ijazahnya kan macam-macam. Ada yang membaca ini, membaca itu kan gitu kan. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin. 100 kali. Gitu kan? Nah, itu kan luar biasa. Itu contoh seperti itu. Nah, terus diamalin. Yang penting itu tahu info terus dikerjain. Oh, ada info pendaftaran CPNS. Terus dia ngerjain. Masuk websitenya, posting, kirim-kirim, upload apa yang diinginkan. Kemudian ikut follow. Akhirnya apa? Diterima. Gitu kan? Paham ya lah ya? Nah, jadi gimana cara dapat hidayah? Dikejar, dicari, di-searching. Apalagi bahasanya. Diusahakan. Ya, diusahakan. Kalau bahasanya anak sekarang itu ya tak cari, tak searching dulu, tak googling dulu. Sekarang sudah banyak mesin yang lain juga. Ya, itu. Jadi itu kalau kita mau dapat hidayah, kita harus mencari lah, harus do something, harus berbuat sesuatu. Nah, kita akan terperangah kalau kita tahu infonya, tahu ilmunya. Nah, info itu penting. Sekarang ini kan yang mahal info lah. Orang nggak tahu kan, barang siapa yang kalau keluar rumah, sebelum keluar rumah dia membaca Bismillahirrahmanirrahim, ada setan kemudian bilang sama temannya, itu jangan digoda. Wah, kita nggak bisa goda itu. Dia udah tawakal sama Tuhan nih. Udah. Jadi begitu orang itu jalan sebelum keluar rumah udah bilang Bismillahirrahmanirrahim itu luar biasa. Kemudian ada nambahin lagi amalan, misalnya baca ayat kursi. Sebelum keluar rumah terus baca ayat kursi. Masuk rumah, misalnya begitu kan? Itu kan ada ilmunya ternyata. Masuk rumah kalau rumahnya kosong, Assalamualaikum, baca sholawat 3 kali. Coba baca ayat kursi. Kalau enggak ya salam, kemudian Fatihah Anas Kulhu komplit, kemudian ayat kursi. Kenapa itu dilakukan? Nanti insya Allah kemiskinan nggak akan masuk ke rumahmu, kefakiran nggak akan masuk ke rumahmu. Ada lagi ijazah yang lain, misalnya membaca la haula wala quwata illa billahil azim 100 kali, sehari 100 kali saja, ditambah ya latifu 129 kali, itu akan membuat engkau nggak pernah namanya kefakiran, engkau nggak pernah ditimpa kemiskinan. Itu ijazah dari ilmu ulama udah turun-temurun, itu sabda Rasulullah. Jadi ijazah itu gini lah, sabdanya Rasulullah lah, dipegang sama alim ulama, dipraktekin, dia buktiin, kemudian direkomendasikan. Nah, ijazah itu rekomendasi. Ini tak rekomendasiin Mas De, amalin ini, gitu kan. Makanya kalau ketemu alim ulama itu pada minta ijazah lah. Karena begitu di ijazah itu kayak resmi. Ini resmi loh, tak lisensikan loh. Praktekin, aku udah praktek. Nah, sehingga turun-temurun itu nyambung. Itu hal yang kemudian dari ilmu itu. Ini ada infonya. Nah, kalau kita pengen dapat hidayah, maka kita harus cari info. Misalnya, ada orang bertanya kepada Nabi gitu kan. Ya Nabi, bagaimana
caranya melihat wajah Allah. Bisa nggak aku melihat wajahnya Allah? Kamu pengen lihat wajahnya Allah. Kalau wajahnya Allah, gambarannya susah. Karena Allah itu maha segala-galanya. Bahkan Nabi Musa sendiri pengen lihat wajahnya Allah, langsung dikasih tahu. Ya Allah, aku itu bisa komunikasi sama engkau, tapi aku pengen lihat wajahmu. Coba kamu lihat gunung. Tubuh gunungnya pecah. Loh kok pecah? Ya karena gunung itu nggak bisa, nggak kuat lihat cahayaku. Langsung semaput nangis itu Nabi Musa. Tapi kemudian dikasih tahu, kalau engkau pengen lihat Allah tersenyum bisa, tapi kalau engkau lihat wajah Allah itu belum bisa karena kita belum di surga, belum di akhirat. Kalau kita mau lihat Allah senyum bisa. Caranya gimana? Bikin senyum ibumu, Allah akan senyum. Loh, keren toh? Dari situ. Itu kan luar biasa. Nah, ini ilmu. Sehingga orang gimana bikin Allah tersenyum ya? Oh, berarti berbakti pada ibunya. Itu seperti itu misalnya. Nah, kan gitu. Terus, ada nih dalam hadis dikatakan, gembiranya Allah itu bisa gembira lah. Bahagianya Allah, kapan? Ketika melihat hambanya yang penuh dosa, bertobat lah. Allah melihat hambanya yang bertobat itu lebih gembira daripada gembiranya seorang ibu yang habis melahirkan anaknya. Bisa dibayangin nggak? Seorang ibu ngelahirin sakit, begitu tahu anaknya lahir dan selamat, langsung hilang sakitnya. Bahagianya memuncak, nangis dia lihat anaknya yang lahir itu. Nah, bahagianya Allah itu lebih bahagia daripada ibu yang baru aja ngelahirin anaknya dengan selamat. Lagi, bahagianya Allah lihat hambanya yang bertobat itu seperti bahagianya orang bawa onta di padang pasir, ontanya hilang, dia tengar-tengar nangis, tiba-tiba ontanya datang. Bahagianya itu lebih bahagia daripada orang seperti itu. Kamu bisa bayangin nggak? Kamu di padang pasir, nggak punya bekal, bekalmu ada di onta semua, ontanya hilang, celing. Balik lagi dia tiba-tiba. Dia nangis, ya, lihat sana kemari jauh. Dia mau jalan, takutnya kalau jalan ke sana ya nggak ketemu ontanya. Kalau ontanya di sana gimana? Ontanya kamu jalan ke selatan, ontanya di utara gimana? Kamu nggak tahu arah. Di saat kamu seperti itu tiba-tiba ontanya datang. Wah, jangan dikira senangnya kayak apa. Betul? Itu Allah lebih bahagia daripada orang seperti itu. Ketika lihat hambanya bertobat. Dan Allah paling suka melihat rengek-rengekan dari hambanya. Ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb. Maka kapan Allah ingin ketemu hambanya? Kapan Allah ingin ketemu hambanya? Ketika hambanya dikasih masalah, itu Allah berarti ingin sedang ngobrol sama hambanya. Maka ditarik itu hambanya. Maka jangan kaget ketika kamu dipepet sama Allah tentang masalah anggaran, duitmu ngepres, kamu dihina sama pasanganmu karena kamu nggak punya duit misalnya. Kok iki wong lanang ngopo, Mas? Duit ra tau duwe ra gablek. Bayangin. Kalau laki-laki digituin kira-kira gimana? Wah, itu kan dua pilihan. Kalau laki-lakinya beriman, dia nangis sama Allah, ya Allah. Apa kau tega aku dihina sama istriku, ya Allah? Bukankah Arijalu kamu lanisa? Laki-laki adalah dua kali perempuan. Laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Tunjukkan kehebatanmu, ya Allah. Izinkan aku punya duit yang banyak sehingga istriku taat kepadaku. Boleh nggak bisa seperti itu sama Allah? Boleh. Ya Allah, aku kalah dari istriku. Menangkan aku, ya Allah. Aku menang dengan harta yang banyak, ya Allah. Sehingga aku pegang kendali, ya Allah. Tidak dihina seperti ini, ya Allah. Doanya langsung polos, wah, rasa nggak muter-muter. Allah guyu mesti lara hati, ya. Oke. Kan ngono. Nah, seringnya kan enggak, begitu istrinya ngomel marah, mana kamu laku-laku apa? Malah wah gitu. Ya, itu kan enggak solusi. Istri itu mau ngomel 1000 kali enggak karu-karuan, diemin aja. Kalau kamu kesel Allah, dia takut sendiri nanti. Allah kirim aja saya takut. Loh kok meneng wae Mas kita onek-onek iki. Waduh iki malah medeni iki ndrawasi. Lah sing pijeti Mas. Balik dhewe. Padahal dia ora ngomong apa. Men njaluk karo Gusti Allah. Gitu kan. Ingat, kadang istri kita adalah cobaan bagi diri kita. Kadang suami kita adalah cobaan bagi diri kita. Kadang anak kita adalah cobaan bagi diri kita. Kadang orang tua kita adalah cobaan bagi diri kita. Kadang mertua kita cobaan bagi kita. Kadang tetangga juga cobaan untuk diri kita. Jadi, kalau kamu mendapati samping kanan kirimu itu sedang menguji dirimu, sedang menguji kesabaranmu, ingat sama Allah. Jangan curhat di sosmed. Jangan kemudian ngobrol yang gak karu-karuan. Minta sama Allah. Berarti orang yang dapat hidayah itu orang yang tahu ilmunya, mencari sehingga apapun yang terjadi pada dirinya itu
dihubungkan sama Allah semua. Waduh, kenapa ya kok seperti ini ya Allah? Salahku apa? Introspeksi, istighfar. Pokoknya dia sholat tobat, pokoknya dia wirid gitu kan dan sebagainya. Sehingga apa? Hidupnya itu tidak pernah bisa ngurusi orang lain. Hidupnya itu ngurusi diri sendiri. Bahkan dia tuh sibuknya nanti kalau dapat hidayah itu dia sibuk cari-cari amalan. Gak apa-apa ya kita ngurusin diri sendiri. Ya kamu aja nggak bisa ngurusin dirimu sendiri kan, masih gebuk terus kamu nggak bisa ngurusin dirimu sendiri kan? Emang aku nggak berniat ngurusin. Kamu nggak bisa ngurusin dirimu sendiri. Ngurusin tuh belum niat tau Ustaz. Jadi kalau kalian sudah tertarik dengan ilmu-ilmu agama, nah berarti itu tanda-tanda kamu dapat hidayah. Maksudnya gini, maksudnya ngurusin diri sendiri daripada ngurusin orang lain itu seperti apa? Gini, sorry ya, kalau kita serius terhadap ilmu agama dan ngamalin, itu nggak ada waktu lah untuk ngobrol tentang orang lain, asli. Dia tuh dibikin sama Allah itu nggak malas, nggak ketemu orang yang ngajak ngobrol gituan. Enggak, akan dibikin sama Allah. Kamu akan dibikin dari bangun tidur sampai tidur lagi itu kamu terprogram. Karena kamu itu udah ikut gelombang, kamu udah ikut posisinya, sinyalnya, istilahnya frekuensinya Gusti Allah. Ya sehingga Allah yang ngatur. Maka lihat, alim ulama itu, wis aku ketemu ustaz-ustaz ganyi ngobrol nang kafe, ngobrol tentang ala ghibah si asik nganti mata kering. Kuwi dudu ustaz. Kuwi jenenge tok wae ustaz tapi dalamnya enggak. Tapi Ustaz kan ketemu mesti isinya kan ora tahu aneh-aneh. Isinya kan bahas, wah gimana mesti senyum mereka. Wah ya, wah luar biasa Masya Allah. Itu gimana ceritanya? Oh gitu ya. Ya gitu kan. Begitu Ustaz mau ngobrol tentang seseorang yang buruk, dia bilang langsung udah. Kita doain aja dia. Oh iya betul kita doain aja. Jadi kita sumbang dia, sumbang. Jadi nggak pernah kemudian menikmati buruknya orang dengan sangat karena Ustaz itu tugasnya itu membuat orang buruk jadi baik. Dia bukan menikmati keburukan orang. Kan jangan rusak tuh. Salah dewe atau hidayah ya toh. Ayo. Enggak ada Ustaz gitu. Ustaznya comel banget. Artinya apa? Artinya ketika orang amal solehnya bagus, itu dibikin sama Allah kemudian dia tuh enggak sempat ngurusin orang lain. Iya. Bahkan istrinya aja ditegur nanti. Pak, Mas, si nganu sudah, kita enggak usah bicara itu. Nanti kamu kena sendiri loh. Udah kita doain aja dia dapat hidayah, dia dapat pertolongan dari Allah. Udah. Alhamdulillah kita nggak gitu. Kapan-kapan kita silaturahmi, kita bantulah kasih beras atau apa. Suaminya gitu. Istrinya kemudian, oh iya ya Mas, iya. Mau manut sama dia. Ada loh istri-istri yang kemudian dirahmati Gusti Allah itu nggak jadi istri yang julid, enggak kok. Dia sudah mulai nggak ngeh diajak ibu-ibu untuk gosip itu udah mulai nggak mau, nggak ada waktu, dibikin banyak acara, habis dari siaran kemudian ngajar, habis ngajar kemudian tapping, habis tapping kemudian opo nganti esok kegiatannya wes dijak karena serasa sempat. Tapi ketika dia dapat waktu longgar, bisa gibah dalam 24 jam, gibahnya 18 jam, itu berarti luar biasa, Bos. Lah nyambung, esok ketemu ya Mas De, bar ngantar sekolah ketemu ning kantine ning arep sekolahan Guanyi. Bar kuwi slow banget. Aku pas metuk anake sadurunge metuk, engko tekone sak jam 2 jam sadurunge metuk ya heeh, metu warunge terus kesek mau Ganyi. Bar anake Bali, engko sore ketemu ning anu ya ning Senaman, engko bar senam Ganyi. Tekan ngomah isih WA-WAnan Ganyi. Ngomongi wong selo banget. Loh, dan itu terjadi banyak, Bos. Berarti apa? Itu enggak dapat hidayah. Yang dapat hidayah apa? Ngopani anak, Mas. Ayo le ngaji. Kamu PR-nya mana? Ayo kini sekolahnya gimana? Ayo apalannya disetor sama ibu. Habis itu anaknya udah tidur, genting ngopeni suaminya. Gimana, Mas? Maunya apa? Mau nyusu atau ngeteh atau ngopi? Jadi waktunya habis, Bos. Tapi kalau slow, telepon, oh iya betul, ya Mas ketemu wae ki betul. Mas aku tak betul saya Mas. Ora dibagi-bagi kilo penting ibu-ibu kilo. Arep ana acara kilo. Padahal sing bahasa Arab ning menit liyane Guanyi kuwi mau. Repot. Tilik wong loro. Le tilik ming 15 menit, le Guanyi 2 jam setengah. Wis tak sidang bojoku itu. Habis itu takut gak pernah tengok dia sekarang.
Oh, ajar. Sekarang kalau nengok, udah besok sama aku nengoknya. Nggak usah sama ibu-ibu. Akhirnya nengoknya kalau nengok siapapun sekarang sama saya. Berdua tak kaca nih, aku tanggung jawab. Nengok wong loro iki pahala. Azam bos dinggo ngrasani tonggo. Emang nggak bisa pamit duluan, nggak enak ya? Nah sekarang penak nggak urusan. Silakan berangkat sendiri. Gue berangkat sendiri juga kan gitu. Iya Allah. Pengalaman pribadi doi. Lo nggak apa-apa. Iya sih males Pak Ustadz. Oh iya. Ya, kadang males banget. Sebetulnya istrinya juga nangis-nangis gitu kan. Oh, saya itu cuma diajak, nggak enak kalau ninggalin. Oh, seorang urusan, nggak boleh lagi pokoknya. Kalau diem aja boleh nggak? Lo kamu menikmati, diem aja. Enak wae. Ternyata kita. Para perempuan-perempuan ibu-ibu. Urus itu suamimu sama anak-anakmu, nggak usah ngurusin orang lain. Urus itu keluargamu, nggak ngurusin keluarga orang lain. Gitu ya? Iya dong. Apa bahagianya sih? Kalau kamu lihat tetanggamu rusak, kemudian bahagiamu di mana? Kamu bahagia lihat tetangga rusak. Kamu nggak tahu besok kamu akan ganti rusak begitu. Jangan gitu lah. Itu. Makanya orang yang dapat hidayah itu 24 jam tertata. Waktu untuk Allah, waktu untuk suami, untuk anak-anak. Suami juga catat waktu untuk Allah, untuk istri, untuk anak-anak. Ketoto kabeh. Kalau enggak, isinya itu enggak karu-karu, enggak ada prioritas belas. Kadang lho, ngrasani adan we mandek diri ya itu ngrasani terus salat ya ora. Ya ada gitu tuh. Nah, maka dan kalau udah ngomong gitu kan asik dan kelemahannya ibu-ibu itu lebih memang tidak punya apa lah. Kadang kita kalau nggak mau ikut ngerasani terus dikucilkan. Oh, itu alhamdulillah. Ingat, semakin kita dekat dengan Allah, Allah akan bikin semakin circle kita kecil. Karena kalau kita banyak circle, kita banyak berpura-pura, kita banyak membagikan orang, itu malah salah. Justru semakin tua, circle makin dikit itu bagus. Jangan perbanyak teman. Ketika tambah tua itu tambah temannya dikit aja, tapi berkualitas. Beda dengan teman jamaah pengajian ya bos, kalau itu lain persoalan. Tapi kalau dengan teman-teman yang misalkan, dulu kan kita sering rombongan sini sana ngerasani sini. Sekarang udah males bos. Pergi sana sini. Nah sekarang udah, makanya males. Kalau kita dibikin Allah circle-nya kecil, kita dimarahin karena apa? Dijotak. Oh, elak kayak rasa aja elak wedi ro bojone. Ya bener. Ngalah tuh enggak pernah nongkrong. Ya bener. Wedi karo bojone ya bener. Wes rasa dijak kok bojone ngamuk lho. Oh ya bener. Sama bojoku kudune ning omah kok. Layani kok malah tok jak lunga-lunga. Bojomu ora ngamuk mah tak takoke bojomu ora ngamuk ngopo? Ya aneh kan? Iya. Apalagi anaknya masih kecil. Ibunya kalau anaknya udah pada besar, udah main sendiri, ibunya terus nongkrong itu masih bisa dimaklumi. Anaknya cilik-cilik neng omah lho. Jobone ngetipris ning jaba karo kancane nganti 2 jam setengah. Itu sebetulnya saya emosinya kan saya hanya memahami aja. Artinya saya menahan diri. Saya tahu, saya nanti murahnya di rumah saja. Karena aku metu kemudian, "Bali kowe, ngono nek yo geger sak kampung itu." Sampai ekstrim. Tadi mau tak gituin kan gitu kan. Biar untuk yang lain juga pada tahu, ini bojo-bojomu dong apa kan nongkrong ning kono. Misalnya seperti itu kan. Tapi kan nggak begitu kan. Oh, nanti enggak saya memikir suasana jadi nggak enak ya biarkan istri saya yang terdesak saja jangan orang lain. Nah, sehingga sekarang udah tahu. Sekarang sudah nggak pernah diajak. Nggak usah, dia masih berangkat sendiri. Ya nggak apa-apa. Yuk ngopo. Kan gitu kan, nggak ada masalah ya. Kompak ya kompak. Kompak api aja kompak elek kan gitu. Makanya tolong ibu-ibu dibiasakan. Sharingnya adalah sharing kebaikan-kebaikan. Yuk kapan kita ngumpul ke Tupperware dhewe sing wis ra kanggo disumbangke kaos-kaos, kemudian mukena hijab-hijab. Temenan sama ibu-ibu itu enggak mau. Ayo kapan kita kan terlalu banyak atau sekolah kita belum nikah. Enak loh, lak plong loh. Oh, ayo kita nanti sambil pengajian, sharing-sharing gitu. Ora kok mah menikmati kae piye wingi kae ada iya. Itu biasa. Iya. Jadi kalau kita mau dapat hidayah, carilah circle yang baik juga gitu berarti. Ya otomatis enggak usah banyak-banyak circle-nya. Circle-nya itu dikit aja tapi berkualitas. Tapi ini bukan berarti kita kemudian mau jadi orang yang wah gaya. Enggak. Kita itu diajak ngobrol ya boleh, tetapi sewajarnya. Ingat, jangan pernah menikmati kesusahan orang. Catat itu.
Kalau ada orang saat ini hina karena sesuatu hal, itu saat ini aja. Ingat, skornya masih sementara. Skor akhir dinilai ketika dia nanti meninggal dunia. Kita belum pernah tahu finish kita kayak apa, bos. Kamu lihat orang tanpa alim, tapi finishnya nanti rusak, meninggal di panti pijat, plus. Nggak usah banyak bicara, ya su'ul khotimah. Meninggal ketika tempat karaokean, baru nyawer meninggal, ya itu aslinya. Oke? Oke. Kelihatan orangnya nggak pernah sholat, nggak pernah, kelihatannya nggak pernah karena kamu nggak di depan matamu dia melakukannya. Dia sembunyi betul, dia sangat menjaga. Meninggalnya aja dari Jumat habis Jumatan misalnya. Kamu nggak bisa komentar banyak. Berarti dia punya amal yang disembunyikan. Ya. Tuh. Jadi ingat, skor kita masih sementara. Belum peluit panjang dari Israel. Gitu. Jangan dulu. Ditekan lo ini. Lo lah ya toh. Lu siap banget lo ini. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jadi hari ini saya sempat di sini, hari kapan saya sempat di Mekah, Madinah. Masya Allah, ya Allah, kita bisa live dari sana pakai itu. Oh bisa lah, mending ada wifi kono, kah lah. Enggak wifi kono. Enggak wifi kono, Jawa wifi dene kono. Takon password. Please password please. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Kita ketemu lagi minggu depan di Saya Soma Sana Sini Soal Agama jam 4 sore. Mudah-mudahan selalu ada yang bisa ilmu yang bermanfaat buat Kaca Muda Jogja setiap Jumat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love Jogja NUN. Bye bye. Dadah.